Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa lewat YouTube ini di dalam program saya, yaitu Christ Call of Faith atau panggilan iman dalam Tuhan Yesus. Dan saudara, saya percaya bahwa setiap kita pasti merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kondisi yang kita alami, bahkan di zaman yang sangat menakutkan ini, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan tentu Tuhan membuat hidup kita menjadi berharga. Saya akan membagikan sebuah ilustrasi dari buku Bapak Andreas S. dan T. Suharsono mengenai kebenaran firman Tuhan. Dikatakan sudah tua masih berguna, atau apapun usia kita tetap menjadi berguna. Saya akan bacakan, yaitu dikatakan janganlah merasa diri sudah tua dan tidak lagi berguna, tetapi jadilah seperti contoh kelapa, makin tua makin banyak santannya. Dan juga sebagai contoh, ada seorang nenek menganjurkan cucunya yang andal bernama Richard Piscopo untuk menonton TV. Richard yang adalah pecandu obat bius itu meski dengan perasaan enggan nonton TV, artinya dia sebenarnya tidak mau nonton TV, tetapi karena neneknya yang menyuruh. Dan saat itu acara TV menayangkan acara kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh pendeta Dr. Billy Graham. Diadakan di lapangan Square Garden dan disiarkan ke seluruh kota di New York. Dan sejak itulah si cucu itu menjadi pengikut Kristus, kemudian menjadi pendeta, serta menjadi atau pernah menjadi anggota tim Billy Graham. Dan ia bersama istrinya telah melayani atau melanglang ke segala jagat, yaitu ke 40 negara untuk tugas memberitakan Injil. Dan ayat kebenaran firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 6 ayat yang ketiga. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Bapak ibu saudara dimanapun Anda berada, apapun kondisi saudara saat ini, saya mengingatkan bahwa setiap kita tidak ada kata ketinggalan di dalam Tuhan, sehingga kita tidak ada alasan atau kita berkata, saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa, atau saya hanyalah orang upahan atau orang bawahan. Tentu saudara bahwa Tuhan tidak pernah memandang kita dalam bentuk atau rupa kita, melainkan karena ada firman-Nya, sehingga kita meresponi seperti program ini, Call of Faith atau panggilan iman. Jadi apapun latar belakang saudara, ketika kita buka hati, dan usia saudara sekalipun sudah tua, tidak ada kata terlambat. Karena apa yang dimaksud dari ilustrasi ini, yaitu mengingatkan kembali kepada setiap kita, hidup ini hanyalah sementara, hanya sekali. Usia manusia itu ditulis di dalam Alkitab hanya 70 atau 80, dan itu bonus. Bonusnya adalah pasti mengalami penderitaan dan kesusahan. Tetapi sebelum kata terlambat, usia kita baik remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia, tidak ada kata terlambat untuk melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan adalah bagian yang paling penting dalam hidup ini. Kita hanya sementara di dunia ini. Mari beri hidupmu untuk melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan di gereja, itu hanyalah salah satu bagian. Tetapi setiap kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, sehingga hidup kita
pastilah berguna. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari tidak ada kata alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Kita semua dipercaya Tuhan untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. Dan saya diingatkan oleh kisah dari Rasul Paulus. Dikatakan bahwa di dalam kelemahankulah di situ kuasa atau kemuliaan Tuhan nyata. Jadi sekalipun engkau keadaan yang sulit, keadaan yang berat, keadaan yang tidak mendukung, ingatlah bahwa di dalam kelemahanmu engkau masih bisa melayani Tuhan. Engkau masih bisa membawa mujizat karena Tuhan percayakan. Hal sekecil apapun, bila itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, akan menjadi dampak yang besar. Apa yang kau tabur, pasti kita akan menuainya. Dan kita akan bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan. Tetapi Roh Allah itu sendiri yang kita sebut namanya Roh Kudus. Dialah Allah yang memampukan kita dalam ketidakberdayaan kita, di dalam segala keterbatasan manusia kita. Tetapi ketika kita merendahkan hati, memberi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, dan ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, kalau Tuhan percayakan banyak hal di dalam dunia pelayanan di gereja, di dalam dunia pelayanan dimanapun Anda berada, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia usaha, tetaplah beritakan Kristus. Beritakan Kristus tidak harus kita paksa untuk masuk agama Kristen, melainkan beritakan saja kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menjadi terang di dalam hidup kita, dalam hati kita. Apa yang kau dapat dari Tuhan, persembahkanlah itu sebagai korban yang harum, yang kudus, yang mulia di dalam Tuhan. Jadi saudara, ingatlah bahwa hidup kita sangatlah berharga, hidup kita sangat berguna. Mari kita layani Tuhan dengan apapun yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya setiap manusia minimal punya satu karunia atau potensi atau bakat atau talenta. Persembahkanlah itu untuk melayani Tuhan. Dan jangan merasa rendah diri, jangan merasa minder, jangan merasa aku bukanlah siapa-siapa. Memang kita bukan siapa-siapa, tetapi kalau kita pandang Tuhan, kita menjadi berharga dan kita membawa dampak bagi orang-orang, bagi jiwa-jiwa di dunia ini, supaya mereka mengalami kasih Yesus. Dan satu hal yang saya ingatkan, setiap kita, usia kita apapun, usia, nomor, umur kita adalah orang-orang yang berguna, yang berharga. Diibaratkan seperti mutiaranya Tuhan, sangat berharga, bernilai. Dan saya ingatkan dengan kerendahan hati saya, apapun kondisi saudara atau ikatan dosa, datang di kaki Yesus, buka hati, minta ampun, dan berikan aku kemampuan untuk menjadi berkat. Sekecil apapun aku mau melayani Tuhan. Dan percayalah, satu jiwa diselamatkan, maka sorga akan bersorak-sorak. Siapa? Para malaikatnya. Jadi sungguh mulia hidup kita di dunia ini, dipercayakan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan satu hal lagi, jangan pernah merasa dirimu tidak berguna. Engkau adalah orang yang berguna. Di mana Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan juga mengasihi saudara. Itu saja dari ilustrasi yang diingatkan dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap semangat, tetap maju, melangkah pasti, dan tetap andalkan Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.